Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Kadru memanggil Garuda dan Winata untuk melakukan tugasnya sebagai budak. Di istana, para putra Kadru berkata, "Aku sedang tidak sabar. Kapan Garuda datang? Aku memikirkan hal yang sama. Aku sedang menunggu dia menyapu lantai dan kita akan mempermalukannya lagi. Ini akan menjadi kenikmatan yang sesungguhnya. Lihat, dia telah datang. Ini akan sangat menyenangkan." Garuda datang dengan membawa sapu untuk membersihkan lantai dan Tahtu berkata, "Sapu lantai itu budak Garuda." Mereka semua kemudian menertawakan Garuda. Garuda mendengar itu dan sambil tersenyum Garuda mengibaskan sayapnya sehingga semua debu berterbangan. Terkena debu itu, Kadru dan anak-anaknya terbatuk-batuk dan Garuda pergi dari sana. Mereka terkejut melihat lantai telah bersih dalam sekejap dan Tahtu berkata, "Dia membersihkan lantai dalam sekejap mata." Kadru berpikir, ini adalah tugas biasa untuk Garuda, jadi aku harus memberinya tugas yang lebih sulit. Garuda terus membantu ibunya menyelesaikan semua tugas dalam waktu yang singkat dengan kekuatannya. Melihat itu, Tahtu berkata, "Kalian tahu, Garuda sangat efisien dalam pekerjaannya." Dumal berkata, "Ya Tahtu, dalam sekejap mata dia menyelesaikan satu tugasnya dan siap untuk tugas berikutnya." Kadru menemui Garuda di dapur dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini, Garuda? Kamu membantu ibumu. Kamu tidak dapat membantunya di dapur." Winata berkata, "Anda benar yang mulia, tetapi Anda harus memberikan tugas yang sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya." Kadru berkata, "Aku ingin melakukan pemujaan, Winata. Siapkan piring untuk pemujaan dan kamu, Garuda, bawakan 1008 teratai biru dari lautan." Garuda berkata, "Seperti yang Anda inginkan, Ratu." Dengan cepat Garuda terbang menuju lautan tempat tumbuh teratai biru dan di sana Garuda berdoa, "Wahai penguasa danau, terimalah salamku." Saat itu, Kadru berjalan ke tempat pemujaan dan dia terkejut melihat Garuda telah ada di sana. Kadru berpikir, bagaimana dia bisa kembali dari laut begitu cepat. Kadru kemudian melihat 1008 bunga teratai biru telah siap di sana. Dan Kadru berkata, "Aku membutuhkan air dari 7 lautan untuk pemujaan." Mendengar itu, Garuda kemudian menunjukkan 7 guci yang berisi air dari 7 lautan. Melihat itu, Kadru terkejut lagi dan berkata, "Air dari 7 lautan." Garuda berkata, "Ya yang mulia, kamu selalu mengatakan bahwa ibuku adalah pelayan favoritmu. Bahkan sebelum Anda memberitahu dia mengerti apa yang Anda inginkan. Aku anaknya ketika Anda menyuruhku mengambil bunga teratai biru. Aku mengerti apa perintahmu selanjutnya." Kadru berkata, "Putra-putraku akan bersiap-siap untuk berjalan-jalan. Kamu pergi bersama mereka sebagai pengawal mereka." Garuda berkata, "Apakah mereka membutuhkan seorang pengawal?" Kadru berkata, "Tidak. Tetapi mengapa mereka tidak menggunakan kesempatan ini? Semua orang kuat memiliki pengawal bersama mereka." Garuda berpikir, jika mereka kuat, lalu mengapa mereka membutuhkan seorang pengawal? Benar-benar aneh. Garuda berkata, "Ibu, jangan khawatir, aku akan memenuhi tugasku, izinkan aku pergi." Garuda kemudian pergi untuk mempersiapkan kereta para pangeran ular. Garuda berkata, "Silakan datang, kereta sudah siap, ayo naik." Melihat Garuda, Winata berpikir, untuk membuatku bahagia, Garuda menikmati bekerja sebagai budak. Semoga Tuhan memberkati setiap orang dengan putra seperti dia. Garuda berkata, "Kakak Tasaka, kakak Kalia, ayo naiklah ke kereta." Taksaka berkata, "Ketika budak kami sangat kuat, maka kami tidak membutuhkan kuda." Kalia berkata, "Kamu yang akan menarik kereta hari ini, Garuda." Yang lain berkata, "Kakak mempermalukannya, jika Garuda marah maka kita akan mendapat masalah." Garuda berkata, "Itu ide yang bagus, naiklah ke kereta." Garuda kemudian melepas kedua kuda dan mulai menarik kereta. Dengan kemampuannya, Garuda terbang membawa semua pangeran ular dan itu membuat semua pangeran terkejut karena Garuda terbang dengan sangat cepat. Para pangeran berkata, "Hati-hati, dia bergerak lebih cepat daripada angin." Mereka terus terbang dengan sangat cepat dan para ular menjadi ketakutan. Kadru berpikir, kemana mereka? Aku harap Garuda tidak akan menyakiti putraku dengan membawa mereka ke suatu tempat yang jauh.
Winata berkata, dia tidak akan menyakiti mereka. Tidak peduli seberapa jauh putraku pergi dariku, nilai-nilaiku akan selalu bersamanya. Jangan khawatir, dia tidak akan melupakan tugasnya sebagai hamba, atau sebagai saudara, atau sebagai anak. Winata kemudian pergi dari sana. Kadru berpikir bagaimana Garuda bisa begitu sabar bahkan setelah menjadi budak. Mungkinkah perilakunya ini seperti ketenangan sebelum badai? Saat itu Winata sedang melakukan tugasnya, tapi tiba-tiba ada gempa yang terjadi dan Winata berkata, "Apa yang sedang terjadi?" Kadru merasakan getaran itu dan berkata, "Getaran ini, suara apa ini?" Kadru dan Winata pergi ke depan dan mereka melihat pasukan iblis yang sangat besar yang dipimpin oleh Rahu menyerang ke arah istana ular. Rahu berkata, "Ibu, bukan satu tapi dua ibu. Di mana burung sialan itu?" Raja Bali telah memerintahkanku untuk memenggal kepala Garuda dan membawanya kepada Raja Bali. Aku tidak bisa pergi dengan tangan kosong di hadapan rajaku. Di mana Garuda bersembunyi? Datanglah di depanku. Keluar Garuda. Di depan Ibu Aditi, kamu membual tentang tugasmu, seolah-olah kamu satu-satunya yang memperjuangkan keadilan. Kemana burung pemberani itu pergi sekarang? Kenapa dia bersembunyi di dalam istana seperti pengecut? Di mana kamu bersembunyi seperti pengecut? Datang di depanku, kematianmu ada di depanmu. Saat itu Garuda masih membawa para pangeran ular terbang untuk jalan-jalan dan di istana ular Rahu berkata, "Kamu pasti ketakutan, kamu telah menyerang para asura. Dengan tidak membawa Garuda ke hadapanku dengan memberinya perlindungan, kalian berdua juga menjadi musuh kami. Aku memberi kalian peringatan terakhir. Jika kalian tidak menyerahkan Garuda kepadaku sekarang, aku juga tidak akan mengampuni kalian. Untuk melindungi Raja Bali dan pasukan iblis, aku akan menghukum kalian. Hukuman yang berat." Kadru berpikir, jika putraku ada di sini, iblis-iblis ini tidak akan berani melakukannya. Tapi siapa yang akan melindungiku saat mereka tidak ada? Rahu berkata, "Cukup, aku memiliki batas waktu untuk menunggu maupun kesabaran. Sekarang untuk mengeluarkan Garuda dari sarangnya, aku sendiri yang akan memasuki istana itu. Bersiaplah." Melihat itu Winata berteriak, "Tunggu, tanpa izin ratu, lupakan tentang memasuki istana. Kamu tidak dapat maju selangkah pun. Jika kamu mencoba masuk dengan paksa, kamu harus mengalahkanku." Mendengar perkataan Winata, Rahu mengingat perkataan Garuda bahwa aku tidak bisa mundur dari tugasku. Perhatikan garis ini, hati-hati Komandan Iblis. Ini untuk melindungi nilai-nilai ibuku. Rahu berkata, "Kamu pasti ibu dari Garuda. Dia pasti anakmu. Kalian berdua ibu dan anak persis sama. Kamu bahkan tidak berpikir sebelum mempertaruhkan hidupmu. Luar biasa. Jika kamu ingin melindungi diri sendiri atau ratumu, beritahu aku di mana Garuda." Winata berkata, "Kamu melakukan upaya yang bodoh untuk mengancam dan menghina ratu istana ini. Kembali, kamu dilarang masuk tanpa izin ratu." Rahu tertawa dan berkata, "Baik kamu atau putramu, apakah kalian berdua tidak beres secara mental? Garuda telah menang melawan kami sekali saja, itu juga secara kebetulan. Tapi dia tidak akan selamat sekarang. Aku pikir bahkan kamu sudah gila sehingga kamu berani mengancamku. Lihat di sana, aku memiliki pasukan yang sangat besar. Aku memberi kalian kesempatan terakhir. Serahkan Garuda padaku dan lindungi dirimu. Atau aku akan menghukum kalian. Aku akan menghukum kalian dengan kematian." Winata berpikir, terima kasih Tuhan, Garuda tidak ada di sini. Atau dia juga akan berada dalam bahaya bersamaku.